Ya, lagi libur ya? Ada yang libur? Hah? Ada yang mau libur? Kayaknya Petra libur deh. Iya toh, siapa yang Petra? Petra libur kan? Iya toh, besok masuk sih. Ya, besok masuk. Oke, kita mau baca langsung di Efesus 4. Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Kalian yang punya Alkitab bisa kalian buka. Oke, jadi biar kebuka gitu loh Rek, Alkitabnya Rek. Oke, sudah. Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Udah sampai? Oke. Yuk kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, sebab memadamkan semua panah api dari dan Oke, jadi bisa slide berikutnya. Nah, next slide. Oh bukan, sebelumnya. Yang gambar. Oke, nah ini kalian sudah belajar ini selama beberapa minggu. Ada baju sirah keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, ada kasut kerelaan, ada perisai iman, dan yang terakhir ketopong keselamatan. Nah, semua kelengkapan ini adalah kelengkapan untuk bertahan. Ini bukan untuk melawan. Ini semua hanya untuk bertahan. Nah, satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan, yang mematikan, yang untuk melawan, itu hanya pedang roh. Nah, hari ini kita akan belajar yang pedang roh. Oke, nah kenapa sih kita itu harus belajar tentang kelengkapan senjata Allah ini? Kenapa kalian perlu mempelajari semuanya, baik yang bertahan, baik yang menyerang gitu ya? Kenapa? Karena kita ini sebenarnya lawan utamanya itu bukan manusia. Lawan utamanya itu adalah iblis gitu loh. Kenapa? Karena iblis itu adalah roh dan dia itu menguasai kayak atmosfer, dia itu menguasai pemikiran-pemikiran, dia menguasai, dia berdiri di belakang layar, di balik orang-orang gitu ya. Atau dia berada di balik satu kerusuhan misalnya. Dia berada di balik satu peperangan. Nah, itu iblis. Jadi makanya sebenarnya yang kita lawan yang paling utama itu bukan manusia, tapi iblis. Nah, kita itu punya peperangan semuanya. Kalian punya battle-nya kalian, your own battle. Aku punya sendiri, kita beda-beda. Kita punya masing-masing punya peperangannya sendiri. Ada peperangan yang mungkin kalian, ini tentang dosa. Aku nggak mau berbuat dosa, tapi iblis ini kayaknya narik banget gitu. Entah dari teman-teman kalian, entah juga dari misalnya sekarang gampang banget ya. Kalau dulu cari pornografi itu susah, filmnya itu susah, harus cari gitu. Kalau sekarang enggak, kalian buka short stories itu bisa langsung buat gitu kan. Pertama cuman pelukan nggak apa-apa, kedua ciuman, lalu tambah naik, wah tambah heboh gitu kan. Nah kalian tapi nggak mau, pertama kaget gitu, tapi lama-lama buka dikit nggak apa-apa kan, udah SMA kan ya, bentar lagi nggak apa-apa. Dan akhirnya sudah, waktu kalian lihat yang muncul ini tadi, udah nggak merasa bersalah lagi, nggak, sudah. Nah, malah atau mungkin juga ketika kalian itu nggak cuma dosa pornografi, ada dosa yang lainnya. Kalian pingin barang temanmu, kepingin banget, aku nggak bisa beli nih, jadi wah akhirnya bisa nih diambil gitu.
Bolpennya pertama masuk kan nggak ada yang tahu. Atau mungkin kalian ke mall, ke Indomaret itu. Wah ini ada parfum ini. Masuk ya. Mencuri gitu kan. Nah itu tentang dosa. Iblis kadang menaruh pemikiran, keinginan gitu ya. Yang membuat kita itu kepingin untuk berbuat dosa. Nah lalu ketika kita sudah berbuat dosa, iblis itu kadang juga gini, nggak apa-apa kok semua orang lakuin kok. Nyontoh, nggak apa-apa kan kamu mau nilainya bagus, nggak apa-apa. Kamu ngambil, nggak apa-apa. Kamu kan perlu, parfum itu perlu loh buat kamu supaya kamu ini wangi, nggak dibully temenmu, perlu itu, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin malah ada yang beda lagi mungkin. Mungkin setelah kalian lakukan dosa, kalian mulai merasa bersalah gitu kan. Aduh, lalu iblis dengan strategi yang berbeda malah akhirnya ngejudge, nuduh. Kamu ini pelayan kok kayak gitu sih. Malu-maluin gitu kamu dibilang anak Allah. Wah, nggak level kamu itu. Kamu nggak akan diampuni oleh Tuhan. Dosamu wis terlalu besar. Masa kayak gini, lihat ini. Sudah wis kamu tuh udah kadung rusak. Udah nggak bisa lagi diperbaiki. Kalian yang alami pelecehan mungkin juga ngalami itu. Kamu sudah rusak, sudah nggak bisa. Wis kadung gitu. Nah, hal-hal ini itu membuat kalian jadi akhirnya apa? Kalian semakin terjebak dengan kesalahan, terjebak dengan dunia kalian sendiri yang salah gitu loh. Atau kegagalan. Waktu kalian gagal mencapai nilai yang baik, kalian gagal misalnya masuk ke sekolah yang kalian mau gitu. Iblis mulai nanemin pemikiran, wah you are a loser, memang kamu sekali loser ya kamu akan tetap jadi loser gitu. Kamu memang bodoh, nggak bisa, memang lihat entah. Kamu tuh emang beda dari kakakmu, beda dari adikmu, memang beda. Kamu tuh nggak sepintar mereka, kamu nggak pintar, kamu nggak kreatif. Wah, semakin kamu dengerin pemikiran-pemikiran seperti ini, itu akan semakin kayak tambah menjerumuskan gitu pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, tapi ada juga misalnya kayak kamu marah karena kamu diperlakukan tidak adil, kamu dibully misalnya, atau mungkin juga kamu dibully oleh teman, oleh guru, atau malah orang tuamu pilih kasih. Kalau kakakmu yang minta langsung dikasih, kalau adikmu yang minta langsung dikasih, kalau kamu yang minta sepatunya masih bagus kok, nggak usah. Mungkin kalian ngerasa nggak adil papa mama ini, atau kok gini ya, nggak enak ya gitu. Atau mungkin orang kakek nenekmu gitu. Kalau ini datang, waduh adikku nih wah wis dibeliin apa aja. Kalau aku ya ini dibeliin keripik satu kantong mungkin gitu ya. Jadi nggak adil gitu. Atau mungkin situasi keluarga yang nggak berubah. Mungkin ada dari kalian yang mengalami sakit yang itu cukup lama, dan itu kemungkinan sembuhnya mungkin agak lama gitu ya. Penyakit yang menahun, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin di rumah kalian ada bisa orang tua, bisa kakek nenek yang mengalami sakit yang lama, jangka waktunya lama, dan ini cukup melelahkan secara fisik. Karena kamu mungkin denger mamamu, aduh pegel aku gitu kan ya, aduh ini belum, itu kebawa. Siapa bilang anak-anak nggak kerasa gitu ya, anak itu bisa merasakan gitu. Dan ketika kalian denger mamamu gini, oh iya ya capek ya gitu, aduh gitu. Terus atau mungkin juga secara mental, kalau orang sakit itu rewel kan, ya kan, orang sakit itu selalu rewel. Kadang misalnya biasanya itu manis, kalau sakit kamu gini ya, misalnya emakmu, mak gini ya mak, nggak mau, aku mau gitu. Padahal kalau gitu itu dimarahi dokter, ada aja gini ya pak ya, nggak mau, aku mau ke sana. Kalau padahal kalau aku ini tuh dimarahin sama dokter, malah sakitnya lebih berat gitu. Tapi ya kamu bingung kan, mau marahin orang lebih tua, mau marahin gimana gitu kan, nggak bisa. Dan itu kadang itu cukup drain, yang membuat kita drain, terkuras gitu loh, lelah, benar-benar lelah. Secara fisik, secara mental itu melelahkan. Atau juga ada yang punya orang tua yang edik. Misalnya ada yang orang tuanya peminum, atau penjudi, atau mungkin pakai narkoba. Kalian mungkin, nggak mungkin lah di sini. Belum tentu. Karena apa? Dan itu bukan hanya papa loh ya, kadang bisa mama loh yang buat ulah. Dan
kalau misalnya ini berlanjut itu bisa jadi kekerasan kayak gitu. Itu bisa jadi kekerasan. Dan itu akan mengakibatkan masalah untuk keluarga. Lalu ada juga kesedihan. Kadang itu bisa jadi battle-nya kita loh, kesedihan. Kok bisa? Ya bisa. Kamu patah hati misalnya. Kamu suka si A suka si C gitu kan. Waduh gitu kan. Duh, dunia berakhir. Padahal cantikan aku, kerenan aku. Kok dia sukanya yang itu gitu kan. Nah, patah hati gitu. Jangan bilang wah masih cinta monyet. Tetap aja meskipun monyet, tetap aja patah hati ya patah hati gitu kan. Nah, kalian mulai ngerasa, duh aku mungkin emang nggak cukup bagus ya, nggak cukup baik ya, emang nggak cukup cantik, aku emang nggak pinter. Wah, mulai. Atau kalian mulai berpikir bahwa, wah memang aku mungkin nggak bisa ya sama yang keren. Aku bisanya sama yang ya udah yang nakal, yang nggak bisa apa-apa gitu kali ya gitu. Terus atau mungkin juga ada kematian orang yang kalian sayangi. Misalnya itu orang tua, saudara, itu kalian sayang. Dan itu menimbulkan satu penyesalan, menimbulkan satu duka yang mendalam. Itu kadang ada yang susah ngelepasin loh. Itu kadang butuh pelepasan, ada yang sampai kayak gitu. Kenapa? Karena dia mulai muncul, coba ya waktu itu aku gini, coba ya waktu itu aku bawa ke dokter, coba ya waktu itu A, B, C, D gitu. Dia mulai nyesel dan penyesalannya itu bertumpuk, numpuk. Dan kalau orang-orang seperti ini nggak mencari pertolongan, nggak mencari orang dewasa, kalian bisa lama-lama kayak terbenam dalam kesedihan. Dan berhati-hatilah dengan yang namanya kesehatan mental gitu ya. Kadang memang kayaknya digalakkan gitu, tapi kadang kita lupa dengan penyebabnya. Kita kayak gini, nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah, udah nanti aja, nanti kan pasti waktu yang menyembuhkan, siapa bilang gitu, kamu nggak pernah membereskan ya nggak akan pernah selesai, meskipun waktunya 5 tahun, 10 tahun, itu bisa akan tetap terungkit gitu. Nah, bisa juga ketakutan akan masa depan, ketakutan bahwa kamu nggak akan cukup baik untuk orang tuamu, ketakutan bahwa kamu nggak akan bisa lakuin mimpimu gitu, nggak bisa. Nah, ini semua kayak aku bilang, kalau kamu terusin ini bisa berlanjut jadi depresi, ya kan? Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan, penyesalan yang berlebihan, kamu nggak bisa keluar dari dosa. Karena apa? Karena kamu terus ada dalam pikiran bahwa I'm not good enough, aku sudah rusak, sudah kadung, udah nggak bisa. Aku nggak bisa diampuni, aku nih pelayan, sudah aku mulai nggak ke gereja lagi, udah malu aku. Semakin kamu keluar dari gereja, semakin kamu keluar dari lingkungan pertemanan dalam rohani gitu ya, kalian akan semakin terseret jauh. Makanya kalau kalian punya masalah, jangan malah keluar dari gereja. Jangan malah aku nggak jisi, udah aku nggak ibadah. Nggak mau, aku percuma, aku udah nggak ngerasain Tuhan, berarti sudah berat ini dosaku, nemen aku nggak bisa diperbaiki. Jangan, malah lebih dekat. Itu yang harus kalian lawan. Nah kayak gini nih, nggak bisa kalian lawan dengan kata-kata motivasi, dengan apa, wah cuman it's okay bro, nggak bisa. Kalian nggak bisa dengan waktu yang akan menyembuhkan, nggak bisa. Kenapa? Karena ini yang aku bilang bahwa bahwa iblis itu kayak menaruh perangkap yang tidak terlihat buat kita. Dan satu-satunya hal yang bisa mengalahkan itu cuma pedang roh. Yang kalian lihat tadi, kelengkapan tadi cuma bertahan. Tapi kalian nggak bisa bertahan terus. Kalian harus maju dan menyerang. Jadi ketika Tuhan kasih ketika Paulus bilang tentang pedang roh, dia sedang bilang gini, you have to face your demons. Kamu harus hadapi battlemu, kamu harus hadapi iblismu, dan kamu harus kalahkan musuhmu. Jangan cuman nggak usah, nggak apa-apa, nggak bisa. Kamu harus lawan. Nah, kata pedang di sini itu bukan pedang yang panjang gitu ya, yang yang biasanya kayak kesatria gitu ya, bukan. Dia ini pedangnya bahasa bahasa Yunaninya itu makaira. Nah, makaira. Jadi dia itu pedang itu lebih kayak belati.
Dia itu cuman panjangnya itu 19 inci. Ayo 19 inci berapa senti? Bisa ditunjukin next slide? Berapa? Berapa senti? 1 inci berapa senti? Tuh, ya. Nah, berarti kalau 19 inci berapa senti? Sekitar berapa? Ya, oke. Nah, ya kayak gini. Jadi dia cuma sekitar 47-45 cm aja gitu loh. Tapi ini itu bisa melakukan atau menghasilkan kerusakan yang sangat berat. Dan ini digunakan bukan untuk, kalau pedang yang panjang dia itu bisa segini aja udah sampai ke sana kan, musuhnya kan udah bisa kena. Nah, tapi yang ini itu harus jarak pendek. Jadi artinya ini peperangan yang nggak bisa jauh. Iblis, aku lawan kamu, enggak. Iblis itu akan ada di depanmu. Kamu berani lawan aku? Dan ini aku nggak sedang ngomong iblis setan yang ada di film horor ya, enggak. Itu tuh benar-benar, aduh tuh nggak ada lawannya, itu bukan lawan kalian sebenarnya. Ini tuh benar-benar roh yang membuat kalian berpikir salah dan itu kalian terjebak di dalamnya. Nah, itu nggak bisa kalian, aku bilang tadi, kalian cuma lawan dari jauh. Minggir, enggak, karena kalian harus deket dan kalian harus berani. Jadi yang pertama kalian harus berani deket, kalian harus berani lawan. Dan ini harus dilawan. Nah, firman kan dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah, benar kan? Firman di sini itu adalah rema. Bukan cuma kata-kata yang ada di Alkitab, bukan, tapi ini rema. Artinya apa? Ini itu adalah satu, kalau kalian baca firman, terus tiba-tiba kalian ting, kayak ada lampu nyala gitu ya. Ting, ini tuh ternyata gini ya. Oh, ternyata Tuhan itu sayang ya sama aku. Oh, ternyata ya, memang Tuhan itu siapin rencana yang bagus ya buat aku. Nggak pernah rencana kecelakaan. Kalian bisa tiba-tiba kayak ngeh gitu loh. Kalian bisa setuju dalam hati, dalam jiwa kalian, dalam roh kalian, ya benar. Nah, itu dinamakan rema. Jadi, firman di sini yang dipakai untuk melawan iblis itu adalah rema. Rema itu apa? Rema itu adalah firman yang ketika kalian menghadapi battle-nya kalian tadi, yang when you have to face your demons, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Firman yang sudah kalian baca, firman yang sudah kalian dengar, itu akan diingatkan lagi. Nah, itu begitu kalian mengingat ayat itu, kalian itu Roh Kudus itu akan membuatnya hidup. Membuatnya hidup dan memberinya kuasa dan otoritas kepada kita untuk memperkatakannya, dan itu akan mengalahkan iblis. Nah, sekarang kalau kalian nggak pernah baca firman, kalau kalian nggak pernah dengar firman, bisa nggak itu kayak di recall gitu? Kalian malah tiba-tiba bisa misalnya kepikir ayat, jangan apa yang bisa diingatkan sama Roh Kudus kalau kamu nggak pernah baca gitu loh maksudku. Kalau kalian nggak pernah belajar, kalau misalnya kalian belajar sejarah gitu ya, kalian nggak pernah nih belajar, nggak pernah baca, gimana bisa ingat waktu ulangan, bener? Tapi waktu kalian mulai baca, udah pernah baca, pasti ingat, oh ini yang itu, oh ini yang itu, gitu kan? Sama, kalau firman itu nggak kamu baca, firman itu nggak kamu dengarkan gitu, ya kamu nggak akan pernah dapat sesuatu yang, nggak akan dapat rema, dan kamu juga nggak akan diingatkan sama Roh Kudus. Nggak ada yang bisa diingatkan gitu loh. Oh, nggak ada ininya gitu loh. Nah, sekarang kenapa kita perlu memperkatakannya? Karena ketika kita memperkatakan, ada firman kan yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi, kenapa harus kamu perkatakan? Karena ketika kamu perkatakan, telingamu dengar.
itu nggak cuma melawan iblis yang sedang mengganggu kamu gitu, yang sedang mempengaruhi kamu dengan segala value yang salah, tapi itu juga meneguhkan kamu bahwa ini salah. Kayak misalnya, kamu lagi lihat pornografi nih, waduh, apa ya, susah ini, susah, nggak bisa, aku nggak bisa ini. Kamu ingat nih firman, ada kata gini, hendaklah kamu kudus karena aku ini kudus, kata Tuhan. Aku harus kudus karena Tuhan kudus. Aku harus kudus karena Tuhanku kudus. Set, langsung kamu matikan. Satu. Waktu kamu ngerasa nggak punya masa depan, kamu ingat ayat, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan sudah kasih masa depan, dan Tuhan kalau memberi sesuatu, Dia nggak akan pernah lupakan dan harapan tidak akan hilang. Men, iblis kalah, kamu dengar. Dan itu menguatkan imanmu. Kenapa? Karena kalian ingat nggak waktu Yesus di padang gurun? Yesus dicobai kan, ya. Yesus pakai firman kan. Di akhir kisah itu ada kata gini, maka iblis mundur sementara menunggu waktu yang tepat. Yesus saja yang anak Allah, yang firman itu sudah katam gitu ya, itu loh bisa masihan iblis tuh menunggu waktu yang tepat. Lah apalagi kita yang kadang bukanya seminggu sekali atau malah Alkitab dibuka setahun sekali gitu. Gimana iblis nggak tambah happy gampang? Wah 5 menit lagi datang, wah 5 menit lagi datang. Nggak perlu nunggu setahun, nggak perlu nunggu sebulan gitu loh untuk gangguin kita lagi, nggak perlu. Jadi makanya selalu baca firman, selalu kamu belajar firman, karena itu yang akan jadi pedangmu. Aku bilang tadi kan, battle itu battle kita, battle rohani kita itu nggak bisa kamu kalahkan dengan quotes-quotes yang motivasi, nggak bisa. Itu cuma bisa dengan firman. Jadi, aku kasih contoh bagaimana kamu mengasah. Ini yang terakhir. Kalian tahu Mazmur 23? Oke, coba dibaca yuk, dibuka yuk. Mazmur 23. Sudah? Ayat yang pertama apa? Pemain musik bisa maju, PAW juga. Yang pertama apa? Mazmur Daud. Terus, takkan ia di padang yang berumput, ia membimbing aku ke... Sudah, sampai situ aja. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Terus, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini latihannya. Bagaimana kalian ngasah pedang roh kalian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Yang jadi gembalaku itu Tuhan. Yang jadi gembalaku itu bukan orang biasa. Yang jadi gembalaku itu adalah Tuhan, Allah semesta alam, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan bumi dan seisinya hanya dengan firman-Nya. Yang menjadi gembalaku adalah Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi. Yang menjadi gembalaku adalah Tuhan yang telah mati buat aku di kayu salib. Kalau Dia sudah mati di kayu salib, berarti aku ini cukup berharga jadi doa kesayangan. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang tidak akan menyerahkanku kepada kuasa kegelapan. Dia adalah gembala yang tidak akan membiarkan aku kalah. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembalaku, Tuhan pemilik langit dan bumi, maka aku tidak akan kekurangan. Dia yang memiliki semesta akan memberkatiku dan membuat aku kenyang
aku nggak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia nggak membaringkan aku di padang yang kering. Dia nggak membaringkan aku di tanah yang berbatu. Tapi dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti itu rumput yang segar, rumput yang baik buat domba. Berarti Tuhan yang adalah gembalaku akan selalu membawaku ke tempat-tempat yang penuh berkat. Karena dia gembalaku, dia gak akan bawa aku ke tempat yang aku akan celaka. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang penuh dengan bukan aliran air yang deras yang mencelakakan, tapi dia adalah gembalaku yang membawaku ke air yang tenang. Air itu perlu untuk domba minum. Jadi kalau Tuhan gembalaku, Tuhan tahu persis apa yang aku perlukan. Jadi aku gak perlu takut kalau aku bakal diarahkan ke arah yang salah. Itu cara kalian mengasah. Waktu kalian baca firman, aku gak bilang kalau kalian baca imamat bisa kayak gitu ya, mungkin agak susah. Tapi ketika kalian baca kayak Mazmur, belajarlah kalian memposisikan seperti itu. Dan itu katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Setiap yang kalian katakan itu akan masuk dalam roh kalian. Dan yang namanya firman itu gak cuma perkataan, tapi itu adalah itu dia punya kuasa. Karena firman itu Allah sendiri, dan itu punya kuasa. Jadi dari kalian muda, belajarlah untuk saat teduh seperti itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kalian baca satu ayat, kamu belum ngeh, itu bisa 1 jam sendiri. Itu bisa satemu untuk 1 hari. Besok sudah baru ayat yang kedua. Bisa kayak gitu. Jadi jangan cuma baca, ya sudah baca. Kalian nambah. Kalau selama ini cuma baca, sekarang yuk tambah dalam yuk. Kalian lebih lagi, kalian renungin firman. Jadi ketika kalian menghadapi battle-nya kalian, Roh Kudus tuh bisa ingetin dan kalian bisa aku ingat waktu itu aku dapatnya kayak gini. Dan itu sangat-sangat membangun. Aku mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri.